adalah yang dibuat oleh salah seorang ahli di Indonesia. Jadi kini sebenarnya di Indonesia kok banyak ahli Pak, cuma ada jangan keluar. Nah kan itu. Rakyat awak kok lebih cenderungnya ke ahli dari orang luar negeri. Padahal ahli itu banyak ada awak. Padahal ahli-ahli yang ada di luar negeri itu pun banyak orang awak, kan gitu. Iya. Tapi de orang awak tidak dipakai. Nah kan itu yang jadi anu. Akinilah ahli Indonesia mana yang membuat untuk Indonesia sendiri. Kan gitu. Jadi nama teknologinya adalah teknologi pupuk organik superaktif eco farming. Pupuk organik superaktif eco farming kok Bapak Ibu, ini mampu mempeloi tanah nala rusak. Nah, ini mampu mempeloi tanah yang lah rusak. Nah, dengan apa uji mempeloi tanah tadi itu? Dengan mikroba-mikroba yang ada di dalam eco farming tadi. Sebenarnya Bapak Ibu, Allah telah menciptakan mikroba-mikroba di dalam tanah tadi. Tapi mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah tadi itu dibunuh awak. Awak bunuh tanpa awak sadari, tanpa awak ketahui Bapak Ibu. Dengan apa awak bunuh? Nah, kan itulah. Awak bunuh yang pertama sekali dengan memakai bahan-bahan kimia yang dosis tinggi. Dan malahan tidak lo tapi wakat. Itu membunuh mikroba-mikroba yang ada dalam tanah kau Bapak Ibu. Itu diciptakan Allah untuk mengatur keseimbangan yang ada di dalam tanah. Tapi itu tuh awak bunuh dengan bahan-bahan kimia. Ada yang memakai Roundup kan Pak gitu kan? Nah, Roundup itu ikut membunuh mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah. Ditambah lagi pupuk-pupuk kimia yang dosis tinggi. Nah, itu. Kemudian ada juga pembunuhan terhadap mikroba-mikroba itu dengan perlakuan pembakaran-pembakaran. Awak sudah merambah parak tuh Pak kan? Itu kan selalu lakukan perambahan. Pembakaran. Pembakaran supaya membakar aku capek tabakannya kan biasanya awak sebar. Awak sebar kan? Kalau lagi hari panen mentikon apa? Awak sebar supaya capek tabakannya. Dengan penyebaran pembakaran tadi pun ikut awak membakar atau membunuh mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah. Nah, sementara awak tidak pernah mengembalikan hak tanah. Mana hak tanah tadi? Contoh kalau di sawah di jerami awak bakar. Kalau di siko siangan, di parak-parak yang ladang kan itu, siang-siangan itu kan boleh dikatakan selalu awak bakar. Sisa-sisa tanaman contoh semangkuk lah panen. Itu awak anu tuh bakar kan itu kan? Itu merupakan hak tanah tapi itu tuh awak bakar. Untuk apa Ibu ketahui, dalam sisa-sisa tanaman tadi itu ada unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Anggo telah pernah melakukan penelitian di laboratorium terhadap jerami saja Pak. Jerami dalam 1 hektar ada lebih kurang 10 ton. Dalam 1 hektar Pak, ada lebih kurang 10 ton. Dari 10 ton jerami itu Pak, ada sebanyak 650 kg pupuk setara urea, TSP dan KCL. Ada 650 lah pupuk urea, TSP dan KCL setara itu. Kilo. Kalau awak kalkulasikan ke pupuk Polska atau MPK Mutiara itu ada sekitar 800 kilo Pak. Bayangkan Pak, berapa harga pupuk ini? Kalau MPK 10.000 mungkin kan? Lebih ada bisa balik kan gitu. 10.000 saja ambil MPK itu, berarti kalau 800 itu ada 8 juta. Itu yang wak bakar. Kemudian kalau 650 hamba hitung jo pupuk urea TSP KCL dengan harga subsidi yang beberapa bulan yang lalu kini kan naik dapat kan? Kini kan naik harga subsidi dan naik kini. Dengan harga subsidi yang beberapa bulan yang lalu hamba hitung itu nilai yang 650 kg pupuk setara urea TSP dan KCL tadi 3.600.000. Kini wak ganti je pupuk kimia. Sementara pupuk kimia itu bermanfaat untuk tanaman, tidak aman untuk tanah, berisiko untuk manusia. Itu pupuk kimia Pak, yang wak akih itu bermanfaat untuk tanaman, tidak aman untuk tanah, berisiko untuk manusia. Tapi pupuk yang dari sisa tanaman tadi bermanfaat untuk tanaman, aman untuk tanah, dan tidak berisiko untuk manusia. Ini awak ambil jalan pintas supaya jangan banyak kerajo kan itu dilakukan pembakaran. Alasan petani banyak Pak.
Alasan petani sangat banyak dengan melakukan pembakaran itu. Pertama sekali kalau di daerah-daerah yang pada umumnya sawah, kalau di seraan ke sawah, sampai ambek molah ke sawah. Membaca. Kalau talambek membakarnya, orang itik memasukkan. Iya. Nah, kan itu kalau ditumpuk-tumpuk di pojok sawah, sekian lo sawah tidak bisa ditanami. Kan itu. Nah, padahal kalau hitung-hitung antara padi yang tidak bisa awak sabi dengan jerami yang akan dihasilkan pupuknya itu sangat luar biasa, malahan lebih dari 2 kali lipat. Kan itu? Nah, itulah yang menyebabkan tanah-tanah rusak tadi, Pak. Ini awak bisa merubah kebiasaan tadi supaya tanahku menjadi subur. Kalau sempat Pak awak alun jo beranjak, alun jo bergerak untuk mau merubah kebiasaan tadi, membakar-bakar tadi, Pak. Mengecek Pak Ambon tidak magi kabar takut Pak, cuma magi informasi saja. Awak akan menerima dosa jariah, Pak. Ah, Pak, bakuk menerima dosa jariah awak. Kan tanah awak nak awak pakai mah. Nan awak rusak, kan itu? Itu bukan milik awak, Pak. Awak merupakan sebagai hak pakai. Awak cuma minjam. Tak hak awak tu, Pak. Walaupun awak balik. Awak balik itu kan sertifikatnya nyata itu atas nama hak milik si A, kan itu? Tapi itu bukan hak milik awak, cuma awak hak pakai. Artinya barang ko awak pakai, awak pinjam, awak kalau barang dipinjam di balian bagi kira, Pak. Kalau cie awak pinjam, yo cie balik, kan itu? Tidak boleh cie dipinjam pulang setengah dong. Itu penzaliman. Kalau awak zalimi orang nama minjaman lahan ke awak tadi, berarti awak berdosa. Ah, itulah nan dosa jariah nang awak terima, Pak. Jadi mau tak mau, suku mulai lakukan gerakan bagaimana awak bisa mempeloi tanah la rusak supaya awak tidak dapat jatah dosa jariah. Apalagi Pak kalau di daerah sayuran, Pak. Daerah sayuran kalau Pak Kiman memakai semprot, kan tidak banyak dah. Nah, tidak banyak dah kan. Tapi kalau di daerah sayuran itu memakai semprot, memakai pestisida, itu suruh orang makan ube. Pak orang makan ube ada 3 kali sehari kan? Ada 2 kali sehari. Kalau di daerah sayuran itu memakai racun itu ada sekali 2 hari. Ada orang yang mengaku tadi 2 kali dalam sehari. Nah, ada orang yang mengaku tu Pak 2 kali dalam sehari. Pagi ko semprot lo, beko sore semprot lo beli. Itu bara racun tuh yang awak masukkan ke dalam tanaman yang akan dimakan oleh orang. Petani awak kini membali racun, ndak ke batanya ke orang pertanian tuh. Petani kini membali racun batanya ke orang kios. Kan itu ndak pakai tu ah. Oh, lah dua dia mentiko kini ya. Racun itu aja. Hanya cari sawanta kara-ara di orang racun tu. Ah, beko nyo turun nang mana ka tujuh dinyo. Ah, sekian tu kan. Nah, beruntung sih ya. Kios. Orang kios. Nan awak jadi petani mengeluarkan dana tanpa awak tahu apa ko racunnya, apa ko sifat racunnya, apa jenis racunnya, awak tidak pernah tahu doh. Bahan aktifnya apa, awak tidak tahu doh. Sehingga ada di antara racun ko bahan aktifnya yang tidak bisa digabungkan. Ada yang sampai kalau dia dalam panjang Pak Ketua, mau sampai 5 macam racun yang dia dua. Bayangkan. Ada kalonyo racun yang dipakai yang sifatnya sistemik. Kalau sistemik, semprotkan kini sebulan barunya hilang dari dalam jaringan tanaman. Kini ada yang disemprotkannya seminggu menjelang panen. Malah ada 3 hari menjelang panen. Dan ada lo di parahnya dari lobak, lata ungu, ini Pak disemprot dulu. Iya, Pak. Betul. Supaya nampak segarnya, jangan dimakan dulu. Ah, itu nanti dimakan dah, Wak. Awak tidak bisa menghindar dari sinan. Sehingga itu mempunyai banyak penyakit ini. Itu termasuk menzalimi manusia aja. Kerajo meracuni orang kan itu dosa jariah aja, Pak. Apa kini awak mengurangi pemakaian bahan-bahan kimia sehingga tanah itu menjadi Subur. Dan produksi bisa menjadi meningkat. Di salah satunya teknologi tadi adalah memakai pupuk organik superaktif eco farming. Kenapa ini bisa mempeloi tanah yang rusak tadi itu? Karena tanah tadi itu eco farming tadi itu dia mempunyai mikroba. Apa yang mikroba yang ada di dalamnya? Pertama sekali mikroba azotobakter. Yang kedua mikroba pseudomonas. Yang ketiga mikroba bacillus. Mikroba azotobakter ini mampu menangkap nitrogen yang ada di udara, memfiksasi nitrogen yang ada di udara menjadi nitrat, sehingga tersedia untuk tanam. Kemudian mikroba pseudomonas kan mampu mempercepat proses penguraian serara yang ada di dalam tanah, terutama sekali unsur fosfat.
Nah, kemudian Bacillus. Bacillus itu mampu mempercepat proses penguraian unsur hara yang ada di dalam tanah, terutama sekali unsur kalium. Nah, itu perannya. Sehingga tanah tadi itu bisa merubah tekstur, memperbaiki tekstur dan struktur tanah tadi. Nah, itulah. Itu ada seorang bapak-bapak di daerah Lubuk Linggau, itu Batamulan Song Jambo. Beliau itu bekerja di salah satu perusahaan perkebunan, tapi lah pensiun, Pak. Lah pensiun, tapi sewaktu beliau kerja di perkebunan tadi, pernah disekolahkan ke Jerman. Di perusahaan tadi. Disekolahkan ke Jerman, dan setelah beliau kenal dengan eco farming, beliau paham sekali. Paham, langsung beliau uji. Eco farming dibuat bedengan. Sudah dibuat bedengan tuh kalah di berasihan. Sudah itu disemprotnya dengan eco farming, Pak. Disemprotnya dengan eco farming, kemudian ditancapkannya kayu, Cie. Tancapkan kayu, sudah itu ditandoi batai tanah tadi, Pak. Setelah beberapa hari dicaliannya, biasanya kalau kena hujan bagi Pak, tanah tadi. Turun. Turun kan? Ya. Iko enggak naiknya. Itu membuktikan mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah tadi mampu memperbaiki tekstur dan struktur tanah tadi. Naik dia, Pak, enggak anunya dong. Kambang dia tanah tadi kan? Nah, itulah dibuktikannya oleh Pak Hanafi namanya. Itu Batamulan langsung Jambu. Enam beliau tuh. Di Lubuk Linggau. Jadi memang betul-betul mikroba-mikrobanya tadi itu mampu memperbaiki tekstur dan struktur tanah. Sehingga eco farming itu bermanfaat sekali, pertama sekali untuk meningkatkan produksi. Kemudian ini bisa mempercepat masa panen. Kemudian bisa meningkatkan daya imun, daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit tanaman. Kemudian ini bisa meningkatkan kualitas produksi. Dan istimewanya bisa mempercepat masa panen, Pak. Bisa mempercepat masa panen. Kenapa ini bisa demikian? Karena eco farming mampu menyediakan unsur hara yang berimbang dengan jumlah yang cukup dan tepat waktu. Nah, itu. Nah, eco farming Bapak Ibu terbuat dari seluruh tanaman rempah dan tanaman obat yang ada di Indonesia. Berjumlah sebanyak 28 macam, Pak. Dan ikulah dilakukan penelitian selama 7 balai tahun. Dan uji cobanya lah 7 balai tahun, Pak. Tak setahun 2 tahun, Pak Aldi. Lah 7 balai tahun dilakukan pengujian-pengujian. Baru tahun 2020 diajukan izin edarnya melalui ke Menteri Pertanian. Nah, Menteri Pertanian mengeluarkan izin edarnya berdasarkan rekomendasi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat. Kenapa di Jawa Barat dikeluarkan? Karena lokasi pabriknya adalah di Jawa Barat. Dan ditambah lagi dengan rekomendasi yang berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian UNPAD. Nah, jadi 2 rekomendasi, Pak, dari UNPAD, dari BPTP, Jawa Barat. Berdasarkan rekomendasi itulah Menteri Pertanian mengeluarkan izin edarnya. Kemudian sewaktu BPTP mengeluarkan izin rekomendasi itu, Pak, yang menjadi kepalanya adalah Dr. Liverdi. Dr. Liverdi itu orang Sumatera Barat, Pak. Alma mater Jambo. Nah, jadi Dr. Liverdi itu orang Sumatera Barat, orang Tanjung Alai, Kabupaten Solo. Nah, jadi kini beliau menjadi Direktur Hortikultura di Kementerian Pertanian. Kemudian dengan adanya izin edar dari Menteri Pertanian tadi itu, ada suatu lembaga yang menyatakan bahwasanya pupuk organik itu bisa beredar dan bisa masuk ke kelompok-kelompok organik kalau ada label organik dari lembaga sertifikasi organik. Alhamdulillah, eco farming pun juga mempunyai label organik dari lembaga sertifikasi organik tadi itu. Sehingga, Pak, manajer LSO Sumatera Barat yang wilayah kerjanya Sumatera itu sudah bergabung dengan kita, Pak. Pak Burhan orang pesisir. Pak Burhan namanya. Orang awak je, Pak. Iya, tahu Pak Ketua tahu kan? Ah, tahu. Beliau manajer LSO Sumatera Barat, wilayah kerjanya Sumatera. Jadi kalau ada orang yang mengajukan label sertifikat organik terhadap produk-produk pertanian, melaluinya tuh. Melaluinya tuh, Pak Aldi. Kemudian Ketua Satgas Organik Sumatera Barat, Ibu Ramailis, itu adik kelas Sambo dulu, pun inyo bergabung dengan kita. Jadi karena ada label, untuk mendapatkan label organik itu tidak mudah, Pak.
melalui beberapa uji coba. Alhamdulillah denganlah semua mendukung Pak, kami dari Sumatera Barat mencetuskan bagaimana pelayanan terhadap petani supaya petani itu mampu melakukan gerakan perbaikan terhadap tanah ini dan melakukan budidaya tani sehat. Kami insya Allah nanti akan meluncing klinik Eko Sahabat Tani Indonesia yang pertama di Indonesia. Rencana insya Allah kami akan meluncing di Pasaman, Nagari Bijay, Kecamatan Tigo Nagari. Nah, jadi nanti ada insya Allah 11 klinik Eko Sahabat Tani yang akan kami launching secara simbolis di sana nanti Pak. Nah, jadi klinik itu berperan nanti Pak sebagai tampek konsultasi bagi petani nanti. Nah, sebagai tampek pelatihan bagi petani, sebagai tampek membuat percontohan Pak. Mau membuat pupuk NPK organik awak dari sisa-sisa tanaman. Di situ dibuatkan cara-caranya Pak. So di sini kami Allah menghimpun tenaga-tenaga ahli di bidang pertanian, ahli di bidang organik, ahli di bidang hama penyakit. Itulah kami himpun gini. Ahli di bidang teknologi budidaya dan ahli di bidang pembibitan. Itulah kami himpun gini Pak. Ada yang lah pensiun, ada yang masih dinas gini Pak. Jadi kami nanti setiap klinik ekotani itu akan ada semacam petugas pendamping nanti Pak. Tapi untuk dipahami Pak, klinik Eko Sahabat Tani Indonesia bukan tandingan dari Balai Penyuluh Pertanian melalui PPL-nya. Aku untuk perlu dipahami Pak. Eko dulu kok tandingan dari Balai Penyuluh Pertanian. Enggak. Balai Penyuluh Pertanian dengan klinik nanti berkoordinasi Pak untuk membina petani di lapangan. Nah, nanti kami akan berupaya bagaimana penyuluh-penyuluh pertanian itu mampu untuk bekerja sama dengan kita. Pak, izin Pak. Jadi tidak apa itu tadi lambuanunya Pak. Sebenarnya punggung karena ya Pak. Jadi itu Pak. Jadi insya Allah nanti kami akan segera meluncing peluang di pesisir selatan. Kini pesisir selatan sudah doleh Pak Ketua. Sudah doleh. Yang ada kini nangka di luncing Pasaman, Padang, Kabupaten Solo, tambah Darmasraya. Itu kemudian di Tanah Datar ya? Padang ya, Padang. Nah, ya. Jadi itu yang akan di launching. Pesisir selatan dulu ya, Pak. Kalau pesisir selatan mau mengambil peluang ini nanti silakan kami akan mensupportnya nanti. Nah, jadi menampinginya. Itu sekedar info terkait dengan masalah perkembangan dari eco farming, Pak. Kemudian Pak Alo cara memakainya. Kini awak langsung saja nang kasihku, Pak. Dan kalau kasih awak kok, so masalahnya tanah awak ko ambo kategorikan tanahnya tanah liat tanah lempung berpasir namanya. Tanah lempung berpasir ko Pak ciri-cirinya ndak bisa mananai lamo. Ya kan? Sabanta anu hilang iya gua. Bah mangkonya seperti itu karena bahan organiknya sangat kurang. Nah, lah ana perlu lakukan supaya airnya bisa bertahan, kan itu? Dan bisa meningkatkan produksinya. Dan tanahku bisa menjadi lebih subur, kan itu? Sangat perlu mana Pak penambahan pupuk kandang atau pupuk organik. Nah, kalau ukurannya pupuk organik atau pupuk kandang itu antara 10 sampai 15 ton dalam hektar. Caranya Pak supaya lebih maksimal dalam hal pemakaian eco farming nanti, sewaktu awak maulah pupuk kandang Pak atau pupuk organik, sewaktu itu awak kasih langsung eco farming. Kau pengalaman Pak, kakak ambo sendiri yang menanam kaliki, pepaya, sampelo, gitu ya? Boti, boti ya? Boti ya? Situka ya. Situka kan itu pengalaman dari kakak ambo sendiri yang menanam pepaya kaliki, waktu maulah pupuk kandang tadi itu diagih langsung eco farming. Diagih langsung eco farming. Nyo nanti semprot-semprotnya ndak ada nyoro. Nyo maksimalkan saja di tanah tadi. Sehingga Pak, ambo kaget. Bah kagetnya. Kaliki namanya? Penang. Itu kan manisnya kan enggak begitu standarnya kan? Ya. Ini manis tapi enggak menjolok manisnya kan? Ya. Iko setelah mau coba memakannya
luar biasa manihnya. Luar biasa manihnya, Pak. Bita kaji orang membali dinya sadonyo. Bakok sama nihko. Jadi nyo maksimalkan kalau untuk kaliki itu di tanah. Jadi di tanah tuh, Pak, pertama sekali di pupuk kandangnya. Sudah itu beko dikocorkan saja lah. Tidak perlu disemprot katero, Pak. Itu nan di kaliki. Kalau di semangkoko memang perlu disemprot. Ke daun. Perlu disemprot, tapi pupuk kandangnya tetap seperti yang ada di kaliki tadi, Pak. Awak tanya ke Pak Kirman tadi, beliau pupuk kandang beliau berapa lamanya, Pak? Lah 3 tahun. Disimpan kali tidak kena hujan panen dah? Tidak, alhamdulillah. Tapi pada umumnya petani awak, biasanya peternak, pupuk kandang tadi itu kan bak bitul sekalua. Abak katapian saja, mau kena panen, mau kena hujan itu terserah. Itu tidak bagus, sudah tidak pupuk kandang jadi itu, Pak. Sampah jadi, Pak. Jadi kalau nak katakan pupuk kandang tu pindahan ke tempat yang tidak kena hujan, tidak kena panen. Itu caranya, Pak. Jangan dikipih dia nuansa ke Dia luar. lo keluar. Kan pada umumnya peternak kan itu kan. Tidak dibuatkan tampeknya doh. Kalau itu tuh tidak rancak tuh, Pak. Jadi rancaknya dipindahan ke tempat yang tidak kena air dan tidak kena cahaya langsung matahari. Jadi diolah pakai eco farming. Jadi kalau bisa dikomposkan dulu, Pak. Dikomposkan dulu. Bila perlu, kalau lain masih lama pemakaiannya, tidak perlu memakai batu kapur. Pakai dolomit saja jadi. Tidak masalah, dok. Untuk menambah anunya, Pak. Sudah tu beko baru setiap lapis nyobek lapis-lapis. Baru awak semprot dengan eco farming. Kemudian untuk di lapangannya, kalau yang kau untuk pupuk kandang jo untuk ke tanah, ayo kan? Pembuatan biangnya tu eco farming tu dalam saboto eco farming itu pakai air kerambi. Pakai air kerambi. Sabotonya tu saliter. Air kerambi. Air kerambinya terserah mau air kerambi muda jadi air kerambi tua jadi. Tak ada pilihan doh. Pokoknya lai air kerambi. Kan itu? Sebaiknya minimal pemeramannya tu 3 malam. Minimal. Boleh seminggu. Boleh seminggu, Pak. Kalau ingin lebih awak sampai 5 balik hari, kalau ingin lebih jauh beko nan lah 5 balik hari ko tambah jo gula lagi. Lagi makan. Lagi makan gulanya gula saka atau gula anau. Jadi gula saka, gula anau. Itunya kalau untuk ke tanah semakin lama semakin rancak, Pak. Untuk ke tanah dan atau untuk ke pupuk kandang tadi. Semakin lama semakin rancak, minimal 3 hari. Tapi kalau yang untuk ke tanaman, contoh kalau semangko kan, nang ke daunnya yang sabotoko awak randam jo air hujan atau air sumu atau air matu air. Kalau untuk siko air sumu jo matu air aman. Tidak semua jo dari dalam panjang doh. Kan itu? Kalau di dalam panjang tidak boleh mau pakai air sumu atau air matu air doh. Bangko itu karena nyolah tercemar oleh kimia pestisida. Kalau lah tercemar itu mikroba yang ada dalam kau akan mati. Itu, Pak. Jadi kalau untuk ke tanaman tuh pembiangannya atau perendamannya setengah jam. Waktu penyemprotannya pagi sampai jam 7 siang. 10. Jam 10, Pak. Jam 7 sampai jam 10 siang. Ya. Tuh. Itu penyemprotannya. Kalau kaliki pepaya sarancaknya ke tanah saja, Pak. Itulah dibuktikan oleh kakak Ambo di Padang. Itu tidak pernah disemprotkan doh. Ke tanah saja. Ke tanah saja. Itu lebih maksimalnya hasilnya. Dan malahan rasa pun berubah. Kenapa rasa ini bisa berubah? Kan itu pertama sekali karena ketersediaan unsur hara yang berimbang dengan jumlah yang cukup dan tepat waktu tadi. Iku mampu menyediakan tadi itu unsur hara yang berimbang dengan jumlah yang cukup dan tepat waktu tadi. Jadi itu saja. Kemudian pupuk kimianya, Pak. Iku ada ndak, Pak, nanga orang menyampaikan memakai eco farming tidak perlu pakai pupuk kimia. Ada, Pak, menanya ndak? Lain dulu, Lulai. Mudah-mudahan lain ndak ada nan menyasar dan menyampaikan untuk itu. Nan pupuk kimia dengan awak memakai eco farming bisa dikurangi 75% langsung.
Itu rekomendasi dari orang yang membuat. Nah, itu rekomendasi dari orang yang membuat. Itu 75% pengurangannya langsung. Pertama pemakaian eco farming. Tapi khusus untuk Sumatera, Ambo merekomendasikan 50%. Sehingga waktu Ambo merekomendasikan 50%, langsung dibantah oleh orang Sumatera Utara. Ditelepon Ambo. Berarti Pak Ian melanggar ketentuan dari formulator. Saya bukan melanggar dari ketentuan formulator, tapi saya membaca data. Nah, kan itu. Saya membaca data dari Biro Pusat Statistik. Nah, apa data yang mau baca di Biro Pusat Statistik? Pertama sekali, tanah di Indonesia tanah fosfolit merah kuning yang merupakan tanah yang terjelek di Indonesia, di bumi kan, itu kan kondisi tanah yang terjelek, tingkat kesuburannya fosfolit merah kuning, termasuk gambut kan gitu. Itu datanya di Sumatera tuh sampai 33%. Di Sumatera sampai 33%, Pak. Di Jawa cuma 3% kan seketik di Jawa. Jawa sampai 33%. Di Jawa 3%. Sementara pengujian itu frekuensinya jauh lebih banyak di Pulau Jawa. Bukannya tidak ada di Sumatera, ada. Cuma frekuensinya tidak banyak tuh. Sehingga rekomendasi yang keluar 75%. Nah, Ambo ambil kesimpulan 50%. Setelah Ambo ambil kesimpulan 50%, datanglah semacam pengakuan dari seorang ahli dari IPB. Bahwasanya untuk Sumatera itu memang 50%. Kan itu? Tapi ada spot-spot tertentu, saya juga bisa merekomendasikan 75% pengurangan. Nah, itu pada daerah-daerah tertentu, Pak. Contoh, di daerah Pasaman Barat itu ada daerah-daerah aliran sungai. Bukan di daerah pinggiran laut, Pak. Di daerah pinggiran aliran sungai. Itu dikategorikan tanahnya kan tanah aluvial. Tanah aluvial kok tingkat kesuburan jauh lebih tinggi dibandingkan tanah-tanah lain kan itu. Ampi-ampi bayi dia hanya tanah gerumosol, tanah pergunungan yang kan, contoh di Sukarami segala macam. Ampi bayi dia yang ketika kesuburannya. Itu yang merekomendasikan memang 75% pengurangannya. Contohnya kalau di pasisir itu arah-arah ke dalam, yang di pinggiran sungai. Arah ke dalam, Pak. Di pinggiran sungai. Itu bisa direkomendasikan 75% pengurangan. Jangan sekali-sekali awal pemakaian eco farming langsung dihilangkan, Pak. Jangan. Bertahap, Pak. Setiap musim tanam, contohnya mau deko petangko berapa kurangi? Belas 100. Kok kan ada setengah hektar kok, Pak? Lebih setengah hektar. Berarti kalau kurangi kok pakai pupuknya kok. Bisu apa kurangi silai, Pak? Kurangi silai. Tapi 5% pengurangannya, Pak. 5% pengurangannya. Jadi nanti sampai musim tanam nangka 7 kalau lay pupuk kandang lay lengkap apa agi tarui. Lay ndak berulang saya tu tempat tanam dulu kan. Tapi Pak Agi pupuk kandang tarui setiap musim tanam. Bapak kurangi 55%, pada musim tanam yang ke-7 itu bisa dihilangkan 0%. Pupuk kimianya. Pupuk kimianya bisa langsung dihilangkan. Tapi kalau pupuk kandang atau sisa-sisa tanaman itu tidak dikembalikan 5% tetap ada. Tapi tujuan awak untuk menciptakan pertanian organik kan harus tercapai lah. Kan itu. Kalau ingin awak menciptakan pertanian organik, kembalikan hak tanah tadi. Jadi itu, Pak, 6 perlu awalnya. Kemudian untuk tanaman awak kan punya karambie kok. Karambie kan? Nang karambie kok bisa dipakai ikoko untuk pertama pakai, Pak. Yang ikoko wak randam saliter air, doi karambie tadi. Kemudian diamkan minimal 3 hari. Kemudian ambil airnya tadi itu sabotoi kuah untuk sabatang. Tambahkan airnya 2 liter. Tambahkan airnya 2 liter. Yang untuk pertama, Pak. Jadi sehingga nan sabatang ko dapat nan sa kotak ko dapat airnya 20 batang, Pak. Sesudah itu 5 balik hari kemudian agi balik. Tapi nan saboto ko kan seliter jo air tadi kan. Tapi ambil cc dalam sabatang lain.
Jadi kalau untuk yang sa apa? Yang sa bara nama kok? Sa batang. Yang sa batang, yang sa botoko kan untuk setar jadinya kalau pemberian ulang. Artinya sa botoko awak tambahkan dengan 200 liter air. Cukup untuk setar gitu. Jadi 200 liter berarti sa batangnya itu 2 liter. Sa botoko kan awak tambah 1 liter air lu kan? 1 liter air kerambi, awak diamkan 3 hari, beko tambah juga 200 liter air. Beko ambil masing-masingnya tu untuk sa batangnya 2 liter. Baca cara magihnya. Cara magihnya beko buat lubang biofori sampai buah setiap batang tadi jaraknya separuh dari dahan tadi tu dari pelapah tadi tu separuh dari pelapah tadi, kemudian buat lubangnya, ke dalam lubangnya itu minimal 20 cm. Masukkan air setengah-setengah liter ke lubang tadi. Ini lah campur jeko pak. Lah campur jeko ya. Nah, ya. Jadi pemberiannya kalau untuk kerambi jeko pupuk awak siko baran lain bagi pupuk pak. Tak pernah pergi pupuk dah. Tak pernah pergi pupuk dah. Kalau tak pernah pergi pupuk, biasalah sekali dua kali dalam setahun. Kan itu? 2 kali saja dalam setahun. Yang ambil buah hasilnya kan? Tu lah. Itu kebetulannya lain pernah pergi pupuk kan itu. So, masalahnya itu, ambo pakai punya kerambi modeko kan. Dia tak pernah makan pupuk dah. Bakat tu inyo saya mencari kan itu. Nak pernah pergi pupuk orang kan sawit. Sawit kan itu. Sawit berarti kujo cara makanya. Aduh ndak bapak ibu nam punya sawit. Sawit model tadinya cara maginya. Jadi itu Pak Ibu. Jadi kan awak nan dominan kan itu sikonya. Sudah tu celai Bapak Ibu. Eco farming kok kan produk dari PT Bandung Eco Synergy yang berpusat di Bandung. Tampaknya bertepatan di komplek Surapati Kor ya. Di PHH Mustafa Surapati Kor. PHH Mustafa. Ya, PHH Mustafa. Dan alhamdulillah 2 kali ke situ. Perusahaan itu dipimpin oleh salah seorang anak muda, Pak. Kalau ambo mencari ukurannya anak ambo. Ini kelahiran tahun 86. Ketik muda warna baru. Inyo asal Solo, bapak ibunya Solo, kelahiran Solo, tapi nyo alumni Teknik Kimia ITB. Dan yang menciptakan Eco Racing itu nyo sendiri langsung. Eco Racing yang untuk kendaraan, Pak. Itu nyo sendiri langsung dengan melakukan penelitian lanjutan dari skripsinya. Ini kelanjutan dari skripsinya kok selama 10 tahun baru keluar Eco Racing. Yang Eco Racing ko merupakan produk anti apa namanya? Yang bisa melakukan perawatan terhadap mesin-mesin kendaraan. Akibat dari mesin-mesin kendaraan itulah terbersihkan, terawat, akhirnya terjadi penghematan terhadap bahan bakar. Sehingga tenaga kendaraan, Pak, mohon maaf Pak, ambo tadi waktu ambo tuan di belakang kurang sakotak dari panuh tuh anunya BBMS sih. Speedometernya kan. Tadi ambo sampai ke Siko dari Solo baru cie Pak turunnya. Ya sakotak turunnya sampai kemari. Bayangkan Pak, luar biasanya. Dan tenaga kendaraan pun luar biasa terasanya. Barang pendakian dengan anu kan, tak ada mengaluhnya dah. Padahal kendaraan itu kendaraan tahun 2002 itu Pak. Kan itu. Jadi luar biasa Pak. Tenaga bunyi kendaraan pun seperti itu. Kemudian banyak produk yang kedua, nani koko produknya ko lah sampai ke mancanegara. Lah sampai ke mancanegara. Ini mampu menghilangkan gas CO 100%. 100% Pak. Di Jakarta ada bagian-bagian daerah tertentu bagi kendaraan yang mengeluarkan gas emisi gasnya melewati ambang batas itu tidak boleh masuk ke Sinando. Di Jakarta ada kini itu Pak. Ada kawasan-kawasan yang tidak boleh masuk kendaraan yang mengeluarkan emisi gasnya di atas ambang batas. Tidak boleh masuk itu. Sudah itu pembayaran pajak insya Allah nanti kok akan diberlakukan perpanjangan STNK tidak berdasarkan tahun kendaraan itu, tidak berdasarkan cc kendaraan itu,
tapi berdasarkan bara emisi gasnya yang keluar dari kendaraan tadi itu. Jadi iko kan dikejar orang nanti Pak. So, ini mampu mengeluarkan, menghilangkan gas CO 100%. Kan itu. Jadi Bapak Ibu, kemudian yang kedua viral dan diminati bana oleh masyarakat adalah eco farming. Kemudian ada produk-produk kesehatan setelah itu. Malahan untuk peternakan ada juga EcoFit namanya Pak. EcoFit untuk peternakan, malahan untuk ikan EcoFit itu juga. Kemudian ada kawan kami di Siko kini di mana namanya Sungai Nipah. Sungai Nipah mau tambak kan? Pak Mumtaz ya. Ini memakai EcoFit kini itu. Kami disuruhnya singgah kini di Senan. Jadi ini memakai EcoFit ko untuk tambak udang. Jadi aku yang EcoFit. Jadi EcoFit pun produk dari PT BES juga Pak. EcoFit ko untuk ternak dan untuk ikan atau udang. Jadi itu. Sesudah itu ada produk-produk untuk kesehatan. LPN kolagen, slim, kalsium, kemudian Haspro, kemudian ada susu Epico, Susu kambing ya. Epico. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali Pak. Contohnya kolagen dan Haspro itu untuk orang penyakit stroke Pak. Kenapa ini bisa untuk penyakit stroke? Karena kolagen itu sebagai antioksidan. Awak tadi kalau banyak makan racun Pak. Dengan banyaknya makan racun tadi itu ibarat selang air kok Pak. Selang air itu kalau air masuk jadi keluar gadangnya kesamu dari masuk ke keluar. Kira air tadi itu Pak tiba di luar. Kan seperti itu barak kekuatan Siko itu kekuatan Siko kan. Tapi dengan adanya racun-racun toksin yang lah banyak di dalam Dinding tadi saluran darah awak tadi itu sehingga terjadi tekanan yang tinggi. Itu yang membuat tensi atau hipertensi segala macam. Kolagen mampu untuk menghilangkan toksin-toksin yang ada di dalam tubuh awak. Itu Pak. Kemudian Haspro itu merupakan obat yang selalu dipakai di zaman Rasulullah. Haspro Habatus Sauda propolis. Ya. Itu obat dari segala penyakit Kecuali yang maut. dipakai oleh Rasulullah. Ya. Kemudian ada slim. Kalau slim itu untuk menstabilkan berat badan. Kalau yang ini yang Haspro, ini yang kolagen. Ini yang Epico susu. Ini Kambing. susu Kambing. sangat bermanfaat sekali untuk menjaga stamina awak, kesehatan awak. Dan juga bisa untuk Asam lambung apa? asam lambung penyakit mah. Ya. Untuk mengatasi penyakit mah Pak. Jadi yang kolagen tadi Pak. Ada yang kalsium. Kalsium pun kalau untuk anak-anak untuk pertumbuhan tulang. Ya. Untuk meningkatkan kecerdasannya. Kalau bagi awak apa-apa, ibu-ibu nalah tutu kan, itu untuk mempalambek masa pikun. Kalau awak adalah tutu kan, untuk mempalambek masa pikun. Dan lebih utama itu mempalambek masa pikun adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Kan itu. Ya. Itu mempalambek itu nampal yang mana tuh? Nampal yang mujarab mana untuk mempalambek masa pikun. Kalau awak membesarkan lidah awak untuk membaca Al-Quran. Itu Bapak Ibu. Kemudian besok insya Allah bulan April itu bagi ibu-ibu ada keluar produk yang sangat spesifik, itu pembalut wanita. Pembalut wanita biasanya kan ikut pakai BP POM dah Pak, Bu? Iya. BP POM yang mengeluarkan lisensinya bisa edar kan itu? Kalau pembalut wanita itu indak BP POM yang mengeluarkan doh. Yang kan mengeluarkan adalah FDA. Itu FDA itu yang berada di Amerika dan itu tuh berlaku untuk seluruh dunia. Kalau BP POM kok sekitaran Indonesia nya. Tapi kalau FDA itu berlaku untuk seluruh dunia. Kama saja pasarannya sehingga kini PT BES sudah punya cabang di mana-mana. Mulai dari Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, malahan sampai ke Jeddah dan di negara Afrika ya Bu Nopi. Niger. Dubai dan Afrika. Lah aduh anunya kini Pak. Perwakilannya. Malahan di Jepang. Di Jepang lah aduh. Jadi itu. Jadi kini Indonesia merambah dunia gini lah. Dulu kan dunia luar yang merambah Indonesia kan. Yeah. Kini Indonesia lah mulai merambah ke dunia luar. Alhamdulillah kita doakan Pak Haji Febrian itu selalu sehat dan selalu punya ide-ide untuk membangun ekonomi umat. Jadi dan insya Allah Pak
sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan dengan produk-produk